Kayaknya sendok ini bisa nih dijadikan alat buat kabur dari penjara ini. Pernah dengar penjara Alcatraz nggak? Penjara yang juga dikenal sebagai The Rock. Ini tuh merupakan penjara federal yang terletak di Pulau Alcatraz di Teluk San Francisco, California, Amerika Serikat. Penjara ini beroperasi dari tahun 1934 hingga 1963 dan dikenal sebagai salah satu penjara paling terkenal di dunia. Lalu muncul dong pertanyaan, terkenalnya karena apa? Alcatraz dianggap sebagai penjara yang sangat aman dan sulit untuk ditembus. Bagaimana enggak? Penjara ini berada di tengah lautan alias sebuah pulau. Nah, pulau ini dikelilingi oleh perairan yang sangat dingin dan berbahaya, sehingga membuatnya hampir mustahil bagi narapidana untuk melarikan diri. Selain itu, keamanan di dalam penjara sangat ketat, dengan pengawasan yang ketat dan kurangnya kebebasan bagi para narapidana. Ketatnya ini tuh para penjaga penjara di sana melakukan patroli rutin dan memantau tahanan dengan cermat. Selain itu, tiap sudut ruangan dilengkapi CCTV yang memantau gerak-gerik kehidupan di penjara Alcatraz dengan sistem keamanan elektronik yang canggih untuk memantau aktivitas tahanan. Nah, selain itu, di penjara ini dipasang sensor gerak, alarm, dan sistem peringatan yang canggih untuk memantau narapidana yang dikurung di penjara tersebut. Saking ketatnya penjara ini, tahanan di Alcatraz diberlakukan dengan pembatasan yang ketat terkait kontak dengan dunia luar. Mereka hanya diizinkan untuk berkomunikasi dengan pihak luar melalui surat yang diperiksa secara ketat. Dan walaupun via surat begitu, tetap nggak semua orang bisa komunikasi dengan tahanan yang di penjara. Masih ada batasannya juga. Alcatraz tersebut menjadi tempat penahanan bagi narapidana yang dianggap paling berbahaya dan sulit untuk diatur. Beberapa narapidana terkenal yang pernah ditahan di Alcatraz termasuk Al Capone, George Machine Gun Kelly, dan Robert Stroud yang dikenal sebagai burung penjara. Tapi nih, meskipun reputasinya sebagai penjara yang sulit untuk melarikan diri, masih ada beberapa upaya pelarian yang terkenal dari Alcatraz. Bahkan sampai bisa kabur juga dari penjara ini. Salah satu yang paling terkenal adalah upaya pelarian pada tahun 1962 yang melibatkan 3 narapidana, yaitu Frank Morris dan Anglin bersaudara, yang berhasil melarikan diri dari sel mereka melalui lubang di dinding sel dan melarikan diri dengan menggunakan perahu rakit improvisasi atau perahu yang dibuat atau dimodifikasi dari sebuah jas hujan. Gimana ceritanya ya sebuah perahu dari jas hujan? Emang di penjara bisa gitu buat perahu dari jas hujan kayak gitu? Sebelum ke ceritanya, gue ceritakan dulu profilnya siapa itu Frank Morris. Jadi dia adalah seorang narapidana yang terkenal karena terlibat dalam pelarian terkenal dari penjara Alcatraz pada tahun 1962. Ia lahir pada tanggal 1 September 1926 di Washington DC, Amerika Serikat. Frank Morris memiliki masa lalu kriminal yang panjang sebelum akhirnya ditahan dan dipenjara di Alcatraz. Di zamannya dulu, nama Frank Morris udah gak aneh dengan dunia kejahatan. Ada perampokan besar ya, pasti si Frank Morris walaupun bukan dia pelakunya, ya dia tetap bakal jadi bahan pertanyaan atau polisi pasti udah nuduh ke dia walaupun buktinya belum ada. Ya semacam terduga gitu. Tapi gini, yang perlu diketahui dari Morris ini, dia diketahui memiliki kecerdasan yang tinggi dan punya kemampuan teknis yang baik. Frank Morris masuk penjara karena melakukan serangkaian kejahatan yang meliputi pencurian, termasuk pencurian mobil dan penipuan. Penyebab utamanya dia masuk penjara Alcatraz ini karena ngerampok sebuah bank di Kolombia. Selama di penjara Alcatraz, Morris dikenal sebagai seorang narapidana yang cerdas dan terampil dalam merencanakan pelarian. Ia mempelajari sistem keamanan penjara dengan cermat, memahami seberapa tebal dan kuat tembok penjara, gembok dan kunci sel. Dia pelajari semuanya, termasuk jumlah sipir dan karakter sipir yang jaga penjara tempatnya ia dikurung. Dia tiap malam mikir, gimana caranya gue bisa lolos dari penjara ini? Tembok setinggi dan setebal ini, gue bisa nggak sih kabur? Mana penjaganya 24 jam nonstop mengawasi gue, CCTV di mana-mana. Ia tiap waktu terus mencari celah-celah yang mungkin dapat dimanfaatkannya untuk melarikan diri dari neraka dunia ini. Pinternya Frank Morris keluar. Ia dikenal sebagai otak di balik rencana pelarian yang rumit dan terperinci dari Alcatraz. Setelah berpikir lama, akhirnya dia melihat sebuah sendok makan dan berpikir, kayaknya sendok ini bisa nih dijadikan alat buat kabur dari penjara ini. Dan dia juga mikir lagi, kayaknya gue bakalan sulit nih kalau ngelakuinnya sendiri. Kemudian si Morris ini ngajak temennya yang di penjara juga bernama John dan Clarence Anglin. Morris pun menceritakan keinginannya untuk kabur dari penjara tersebut ke si John dan si Clarence Anglin. Awalnya John dan Clarence Anglin ini ragu buat nerima ajakan si Morris
Karena di pikiran mereka berdua, rencana kabur dari penjara super ketat ini bisa disebut hal konyol dan malah bakalan memperumit hukuman mereka nantinya. Tapi Morris tetap bersikeras ngajak mereka berdua untuk ikut gabung bersama dia untuk rencana kaburnya tersebut. Ujungnya mereka pun mau ikut nih ajakan si Morris untuk kabur dari penjara Alcatraz. Otomatis mereka bertiga udah jadi tim dan mereka mulai merancang dan membuat sendok yang dimodifikasi buat kabur dari penjara hasil ide Morris dengan melakukan penggalian terhadap dinding penjara. Gak hanya sampai situ, tantangan muncul kembali. Oke lah, bisa buat lubang dengan menggali menggunakan sendok. Tapi kan Alcatraz ini letaknya di sebuah pulau di tengah lautan luas. Gimana caranya biar bisa ke daratan? Tapi Morris emang pinter banget sih, gue acungin jempol deh buat ide gilanya ini. Ternyata dia juga udah mikir jauh ke sana. Dia menemukan sebuah jas hujan yang nantinya akan dimodifikasi dan disambung menggunakan pipa sehingga berbentuk jadi perahu untuk dijadikan kendaraan mereka buat kabur melewati luasnya lautan untuk sampai ke daratan. Setelah alat penggalian dan cara mereka melewati lautan sudah siap, tugas mereka selanjutnya yaitu mempelajari sistem keamanan yang ada di Alcatraz ini. Setiap hari Morris mempelajari dengan cermat tata letak penjara, bagaimana posisi bangunan-bangunan penjara, rutinitas penjaga, dia pelajari semuanya. Mana penjaga yang menurut dia kurang pengawasannya, mana yang kuat pengawasannya, jam berapa pergantian penjaga dilakukan, penjaga A jam berapa jaganya, penjaga B jam berapa jaganya, semuanya dia pelajari. Termasuk sistem keamanan yang ada di Alcatraz seperti jangkauan CCTV ataupun alarm di sana. Dia mencari celah-celah dan kelemahan dalam sistem tersebut untuk dimanfaatkan dalam pelariannya. Kemudian Morris dan timnya menggunakan bahan-bahan yang tersedia di dalam penjara. Seperti sendok yang udah gue bilang tadi dan pisau kecil untuk membuat alat penggalian. Mereka merancang alat-alat ini untuk menggali lubang di dinding sel mereka tanpa terdeteksi. Tiga orang ini yaitu Morris, John, dan Englyn melakukan upaya kabur dengan menggali dinding sel. Mereka milih dulu nih bagian dinding mana yang lemah dan cocok buat digali. Selama berbulan-bulan setiap malam mereka menggali dinding penjara menggunakan sendok yang udah dimodifikasi tadi. Mereka melakukannya di malam hari dengan alasan ya karena malam hari penjaganya tidak terlalu ketat dibandingkan di siang hari. Jumlah penjaganya pun lebih sedikit di malam hari jika dibandingkan di siang hari. Dan mereka melakukannya saat penjaga melakukan penghitungan narapidana. Ya, penjaga di Alcatraz ini hampir setiap waktu melakukan absensi untuk memastikan narapidana yang mereka jaga tidak ada yang kabur. Penggalian terus dilakukan setiap malam selama berbulan-bulan sedikit demi sedikit. Gue awalnya heran sih, emang saat penggalian tersebut gak ada suara atau bunyi gitu akibat gesekan sendok dan dinding penjara tersebut. Ternyata mereka bertiga ini menggunakan kain dan pakaian mereka untuk menyerap suara dan mencegah getaran yang terlalu terdengar. Parah banget sih mereka. Penggalian setiap malam terus dilakukan dengan hati-hati dan perlahan. Mereka melakukan pergantian, 2 orang memantau penjaga dan 1 orang fokus menggali dinding sel. Saat terasa mulai tumpul, mereka akan menggosokkan ujung sendok pada permukaan yang kasar seperti dinding sel yang terbuat dari beton atau batu. Kemudian saat udah tajam, penggalian pun dilakukan lagi. Terkadang mereka juga menggunakan bahan abrasif seperti pasir atau serbuk logam untuk mengasah ujung sendok. Dengan menggosokkan sendok pada bahan abrasif ini, mereka dapat mengikis dan mengasah ujung sendok menjadi lebih tajam lagi. Malam pertama, kedua, ketiga berlalu. Mereka terus melakukan penggalian. Morris dan timnya sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa lubang yang mereka gali tidak terlalu besar atau mencolok. Mereka menutupi lubang dengan poster yang mereka tempel di dinding sel untuk menyembunyikannya dari penjaga yang melakukan pemeriksaan rutin. Jadi setiap malam melakukan penggalian. Nah, siangnya kemudian ditutup pakai kain dan baju mereka. Taktik dan ketelitian dalam proses penggalian ini memungkinkan mereka untuk menghindari deteksi dan memperpanjang waktu yang mereka butuhkan untuk melarikan diri sebelum pelarian mereka terungkap. Setelah proses membuat lubang untuk kabur berhasil, mereka pun melakukan aksinya yaitu kabur dari penjara super ketat ini di malam hari hanya bermodal sendok dan jas hujan. Tapi tidak sampai di situ, mereka juga punya siasat cerdas sebelum pergi meninggalkan sel, yaitu dengan membuat tiruan manusia dari kain yang digulung ngebentuk guling. Dan untuk kepalanya mereka buat dari kertas toilet semen, terus dikasih rambut yang mereka temukan di penjara. Boneka tiruan ini mereka tempatkan di tempat tidur mereka, kemudian ditutup menggunakan selimut untuk memberikan kesan bahwa mereka masih berada di sel saat penjaga melakukan pemeriksaan rutin. Ya, penjaganya saat ngecek, oh mereka lagi tidur mungkin gitu pikirnya. Pada malam pelarian, Morris dan timnya keluar menggunakan lubang yang mereka buat tadi. Mereka kemudian manjat melalui saluran ventilasi dan mencapai atap penjara untuk keluar dari area penjara. Setelah itu, Morris dan timnya merancang perahu rakit improvisasi dari jas hujan dan bahan-bahan yang mereka dapatkan di dalam penjara. Perahu rakit ini mereka harapkan akan membantu mereka dalam melintasi perairan yang berbahaya menuju daratan. Setelah keluar dari area penjara, Morris dan timnya menggunakan perahu rakit mereka untuk melintasi perairan yang dingin dan berbahaya di sekitar Pulau Alcatraz. Mereka berharap dapat mencapai daratan dengan selamat.
Endingnya mereka bisa keluar kabur dari penjara. Tapi sosok Frank Morris, John, dan Englyn tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Bahkan polisi saat itu langsung mencari 3 orang ini. Tapi hasilnya polisi tidak menemukan apa-apa informasi dari ketiga orang ini. Apakah mereka berhasil sampai ke daratan masih menjadi tanda tanya besar. Namun banyak yang percaya bahwa mereka berhasil melarikan diri dan hidup dalam persembunyian. Nah, itu tadi kisah Frank Morris yang kabur dari penjara super ketat Alcatraz. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.